di seluruh Indonesia kami ucapkan selamat Hari Ayah. Dan ini bertepatan juga dengan Hari Kesehatan Nasional ya, Hari Kesehatan Nasional. Jadi moga-moga ayah-ayahnya adalah orang-orang yang ayah-ayah yang sehat tentu saja ya. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir teman-teman dari Universitas Wira Swasta Indonesia. Dan sebelah kiri ada dari Universitas Bayangkara Bekasi. Ya, Hari Ayah itu seolah-olah sosoknya seperti ya mungkin yang di sini karena sudah berkeluarga, sudah menjadi ayah. Pak Jarwo nggak bisa ikut, Pak. Pak Jarwo Karena anaknya manggilnya engkong. Iya, ayah mangkong sama, Meng. Nggak enak kalau memang hari engkong. Ya nggak enak. Masa hari engkong? Emang engkong Naim ya? Ntar dia bertelur lagi. Ini yang namanya sosok seorang ayah, ini juga patut dicintai. Karena apa? Karena peran ayah dalam sebuah keluarga itu adalah cukup sentral. Walaupun sebenarnya yang namanya kalau sayang sama ibu itu harus sampai dengan 3 kali katanya. Sayang sama siapa? Ibu, kedua ibu, ketiga ibu, keempat baru ayah. Ya, tetapi saya mau tanya sama Fitrop dulu ini. Ya Pak. Kamu sudah mengucapkan selamat Hari Ayah belum? Lupa. Saya boleh ngucapin dulu nggak Pak? Bapak nih? Sama, ya kan sekarang sih walaupun belum punya anak, tapi kan waktu pacaran udah panggil ayah. Itu kan bukan ayahnya. Enggak. Ini kan maksudnya sama ayahnya. Iya ayahnya, betul. Ya, orang tuanya Fitrop. Maksudnya gini, ya sama Ya ini ayahnya. ngucapin kemana nih Pak? Ke ayahnya kamu. Soalnya ke suami lupa, ke bapak saya juga lupa. Nah, Kalau ke suami menurut saya tidak pantas karena bukan ayahnya, Pak. iya Iya, betul. benar. Karena itu harusnya yang ngomong adalah anaknya. Iya, betul, Ya, Pak. sosoknya walaupun nggak punya anak berarti ya. Belum punya belum. anak. Belum. Tapi sering nggak? Ya, masa diceritain, Pak? Oh iya. Oke. Makasih, Meng. Oke. Jadi kejadiannya ya Pak ya? Gimana Pak? Sosok seorang ayah menurut kamu udah belum ngucapin? Kalau ngucapin sih belum Pak. Belum. Lupa Pak, saya boleh ngucapin sekarang nggak Pak? Boleh ngucapin. Nanti saya WhatsApp deh paling Pak. Tapi ucapin sekarang aja sekarang. Ya di sini. pokoknya Ya. buat Bapak selamat Hari Ayah se-Indonesia. Ya, ayah adalah oke banget. Ya. Kalau misalnya kita yang udah punya anak, minimal ya punya rasa tanggung jawab lah ya. Pak, saya boleh ngucapin buat Mau ngucapin ke siapa? ayah. Oh ya boleh. Ayah saya udah nggak ada, Pak. Kenapa lu harus ngucapin kalau gitu? Ini gimana, Pak? Ya nggak usah. Saya angkat aja jadi anaknya Bapak. Lu berat tau nggak? Kalau Cipan udah ngucapin belum? Sama siapa Pak? Sama Papa? Sama Papa? Iya. Sama kayak Fitro Pak, saya nggak tahu kalau hari ini Hari Ayah Nasional. Oh iya. Nanti juga ada Hari Anak Durhaka juga ada. Ya Pak, kan yang namanya, emang pada tahu gak tanya? Mahasiswa di sini pada tahu nggak? Tahu. Bohong. Jadi mereka tahu kok. Karena sebelum syuting dikasih tahu. Sekarang gua tanya, jangan bohong ya, kalau bohong nggak lulus nih. Siapa di sini yang udah ngucapin sama ayahnya? Tuh, sama Pak. Lagi Cipan sih nggak bisa ngucapin sama ayahnya, Pak. Kenapa? Ayah lu kan kekunci di toko. Saya mau tanya sama Bapak Ferry Salim sebagai seorang tokoh ayah, hot daddy. Saya nggak buka toko. Oh enggak, bukan tokoh Kamu ayah maksudnya. saya. Oh, toko. Tokoh. Oh, toko. Tokoh. Oh, pakai gini. H. Ya. Jadi Dari anak-anak mana dulu saya, nih? ya saya dari Persatuan Bapak Anti Gendut dan Bintitan. Waduh, disingkat apa tuh? Disingkat jadi Papa Genit. Oi. Jadi kalau yang mau genit boleh ya bergabung dengan saya. Jadi anak-anak saya sama juga. Jadi mereka itu anak durhaka kayak Cipan. Oh, belum ngucapin juga dia. Iya, karena mereka manggil saya Dedi. Oh. Iya. Manggil daddy. Harusnya kan Selamat Hari Ayah. Ke ibunya manggil Dores. Kali aja ke bapaknya Dedi, ke ibunya manggil Dores. Jadi Dedi Dores. Anak-anak saya manggil saya Miswar, Pak. Panggil dukun. Ya, jadi saya rasa mereka salah
salah bapak kayaknya ya. Mungkin juga Orang karena nama memang- saya Ferry. Iya. Karena belum populer mungkin hari ayah ini. Iya, itu juga baru 2 tahun kayaknya ya. 2 tahun terakhir hari Baru ayah dirayakan, iya, betul? betul. Iya. Iya. Kalau saya jadi seorang ayah itu menurut saya yang pertama adalah tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab Tanggung jawab termasuk itu seperti apa? ya tanggung Apakah jawab. hanya Orang kita yang bikin ya kita harus tanggung jawab dong. Itu anak kita bilang begitu kan. membesarkannya. Iya. Tapi kan kadang-kadang bisa hanya finansial saja, tetapi secara rohaninya kurang. Kan harus juga seimbang. Ya kita cicilin aja udah. Benar. Saya setuju Cicilin itu. aja sambil dia gede kita cicilin gitu iya. kan. Ini anak apa leasing nih cicilin? Kok dicicilin? Iya, tapi masih harus dimodifikasi juga karena kan peleknya mau diganti. Enak ya kalau mau otomotif. Ya jadi begitu. Tanggung jawab, kemudian kedua adalah tanggung jawab ya udah termasuk di semuanya ya. Waktu, kemudian nafkah, kemudian rohani dan jasmaninya, semuanya kita kasih. Itu yang paling penting. Kemudian waktu. Waktu adalah hal yang sangat penting. Kalau misalnya ada ayah bilang bahwa saya nggak punya waktu untuk keluarga saya tidak punya waktu untuk anak-anak saya. Iya. Menurut saya itu bullshit. Bohong lah pokoknya itu ya. Bohong menurut Iya. saya. Karena 5 menit kalau kita manfaatkan dengan benar, pasti jadi. Iya kan? Iya. Coba kalau fitness 5 menit jadi nggak? Pintes? Wah. Ya nggak jadi dong. Ya jadi, Kalau jadi bau. Iya. Iya benar. Iya. Iya. Nah, ya jadi pokoknya 5 menit 10 menit kalau kita betul-betul quality time, pasti anak kita juga akan mendapatkan ini manfaatnya. Ya, tetapi untuk menuju ke quality time itu sendiri, Iya. sebenarnya harus ada kuantitas dulu sehingga kita mengetahui kebutuhan-kebutuhannya si anak kan. Jadi setelah itu baru kita bisa kualitas Tapi karena biar ibunya aja yang mengetahui semuanya. bukannya kerja sama. Oh Bikin iya, barengan. waktu bikin aja barengan ya. Iya, makanya harus Iya. berdua juga dong tanggung jawabnya. Oh iya, cuman kadang-kadang Tapi kan ada pembagian pagi-pagi. nggak? Nah, ini sama istri ada pembagian tugas nggak? Sama istri udah pasti ada pembagian tugas. Saya aja kalau masalah keuangan ada pembagian tugas. Saya bilang sama istri saya, kamu urus hal-hal yang kecil, masalah pembayaran segala hal yang kecil, mulai Ya. dari listrik, payung. asuransi, yang kecil-kecil, Ya, listrik, kecil-kecil. air, semuanya keamanan kamu bayar. Saya ngurusin yang gede-gede aja. Yang gede-gede itu apa misalnya? Misalnya masalah di gasa gitu, segala macam gitu yang saya pikirin itu. Oh gila hebat sekali. Masa ngurusin biasa juga Ya, yang ngapain? gede-gede aja saya Palestina. pikirin. Yang kecil biar dia mikirin gitu. Misalnya makannya anak nanti apa, yuk mikirin aja istri saya gitu. Tapi kerasa nggak sekarang kalau anak itu tumbuh, mereka jadi mau tidak mau mengikuti juga jejak si ayah misalnya. Kerasa nggak? Dari mana? Apakah karena memang Udah kamu mengajarkan sekali seni? kamu udah dipel, jadi jejaknya nggak bisa di. Karena udah lama. Jadi gini, menurut Masih saya ingat, ya. anak-anak itu sebagian besar pasti mengikuti jejak ayahnya. Dia melihat ketika masih kecil, dia ngelihat oh ayahnya pekerjaannya ini, profesinya seperti ini. Kemudian apalagi sering diajak sama ayahnya, misalnya sama saya ajak ke tempat syuting, saya ajak misalnya lagi nge-MC atau apapun, akhirnya dia jadi suka gitu. Nah itu mengikuti, tapi ada juga yang tidak mengikuti. Misalnya seperti apa? Iya, karena memang nggak mau mengikuti. Itu tanya sama anaknya sendiri. Jangan sama saya, Pak. Iya, maksudnya nggak semuanya ya. Iya. Tapi kalau si anak kan sekarang kalau nggak salah senang sama musik ya. Anak saya punya band, iya, Iya. si Brandon. Brandon, tetapi kan bapaknya nyanyi juga nggak bagus misalnya. Loh, kok tahu? Hah? Mau saya nyanyi sekarang? Belum tahu dia. Iya, mau saya nyanyi, mau? Belum tahu bapak Oh, ini. filter aja mau saya nyanyi sekarang. Oh iya? Mau. Mau benar? Nyanyi. Tolong. Ya. Tolong, tolong. Saya- Instrumental, lagu instrumental. Lagu masa instrumen. Pak, Iya. Ya. biarpun mungkin tadi ke Bapak bilang suaranya nggak terlalu bagus gimana, tapi sisi kanan tuh wabah banget, Pak. Kenapa? Sisi meja depan lihatnya wah, Iya. agak ke belakang. Bah. Sorry, ada koreksi nih, ada Iya. koreksi. Apa-apa? Hari Ayah mulai tahun 2006 di Indonesia. 2006. Ya. Sudah 8 tahun. Ya udah hampir 28 tahun. Tapi Iya. saya nggak enak barusan gitu. Kayaknya ngelihat ini kiri kanan wah banget, katanya wabah banget. Ini wabah sebelah sini. Wah. Sebelah sana? Gak enak Pak Jarwo. Loh, Gak enak. ada yang mirip saya nih. Iya. Depan Apa kabar, Pak? Salim. Mirip Yang banget. belakang Kapal feri. Tapi kalau ngelihat, mohon maaf ya ini pasti Mas Bra juga nggak boleh bohong ya, nggak boleh. Ferry Salim dengan seorang sosok Pak Jarwo itu seperti kembar ya, Iya. kayak bayi sama ari-arinya. Siap-siap untuk pemirsa
di nomor telepon karena siapa tahu Anda bisa bersama-sama kami berlayar. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kau kan buktikan ku mampu peduli Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini peran seorang ayah bagi seorang Akbar. Ya, terima kasih Pak. Ya. Lama-lama lo minta semua. Buat saya ayah itu bapak, ya kan? Iya. Iya, Orang belum pernah kelilipan serundeng nih. ayah itu bagi saya bapak, tapi belum tentu bapak itu bagi saya ayah. Bapak bingung ya? Kenapa? Kenapa? Nah, karena seorang ayah itu pasti bapak, tapi kalau seorang bapak belum tentu ayah. Bapak Denny kan Iya. bukan ayah saya, Iya betul. iya kan? Tapi kalau ayah saya pasti bapak saya. Tapi kalau Bapak Denny, Bapak Jokowi, Bapak Komeng, Bapak Ferry, bukan ayah Ferry. Bapak Komeng juga belum tentu Komeng. Bisa aja bapaknya si Komeng. Ya, ya makanya, Iya. ya kan? Bapak Denny dan ayah Denny sama apa enggak? Ayah dan iya beda. Beda. Ya, Kalau ya. Bapak Denny itu bapak, kalau ayah Denny berarti bapaknya bapak. Ya. Ya kan, bapaknya bapak. Kalau Makanya ayah sama ayah Anda sama nggak? sama dong. Lain dong. Kenapa? Ayah orang, ayah Anda majalah. Iya, betul juga. Nah, mengenai perjuangan seorang ayah nih Pak, Ayah. ya, orang banyak lebih ke bahwa yang berjuang itu ibu gitu. Misal dari kelahiran aja Pak. Memang ibu itu yang mengeluarkan kita, yang mengeluarkan bayi dari rahim. Bidan. Rahim. Bidan yang ngeluarin, ibu mah tinggal ngeden. Pembukaan nih, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan Iya. 3, baru pembukaan PRJ, Pak ya. Jadi ibu yang berjuang ya, ibu berjuang sekuat tenaga mengorbankan nyawa untuk mengeluarkan bayinya. Iya. Tapi bapak harus ingat bahwa saya bapak yang berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan ibu dan anak dari rumah sakit. Biaya maksudnya. Iya kan yang berjuang Ya. bapak. Anak udah keluar dari rahim. Kalau bapak nggak kerja nggak bisa keluar dari rumah sakit. Iya. Makanya ibu menangis karena terharu, bapak menangis karena kwitansi Pak. Ya. Tapi hitung-hitungan kesannya. Bukan hitung-hitungan yang memang itu harus dibayar Pak. Memang harus dibayar. Dan bapak tahu kenapa ibu bisa mengandung? Karena malam itu bapak mengundang. Kadang-kadang nggak diundang juga ibu nyelonong sendiri, Bar. Kadang-kadang bukan bapak yang mengundang, kadang-kadang gerimis yang mengundang. Itu lagu. Lagu apa? Hah? Mohon maaf, saya nggak setuju itu. Kenapa? Dengan Ya, siapa? kalau kemarin Fitro mengundang ribuan tamu, terus siapa yang tanggung jawab nanti? Bukan itu. Bukan. Maksudnya Maksudnya malam bukan. itu, mah. Nah, itu kode seperti itu ya. Jadi bagi saya, Jadi waktu melahirkan anak itu Anda yang bayarnya ya? iya. Jadi Bapak Akbarnya. Bapak Ayah Bapak Akbar. Iya. Bukan Bapak JS jadinya. BPJS itu Oh. Pak. BPJS. Kirain saya Bapak JS. Jadi jangan lupakan peran ayah juga Pak. Jadi makanya saya kecewa kenapa baru 2006 ini sudah baru ada namanya Hari Ayah. Harusnya dari dulu-dulu harus ada namanya Hari Ayah, karena perjuangan seorang ayah nggak kalah dengan ibu. Seorang ibu, Akhirnya iya. ibu mengandung, bapak sponsornya lah gitu ya Pak. Ya. Ya. Saya mau tanya Tapi sama sponsor juga sponsor utama itu, Bar. sponsor tunggal. Iya. Silakan, Cipan. Ya kalau bandel mah banyak, Pak.
Selamat malam, Malam. semuanya. Perkenalkan, Dari mana Cipan? saya dari ibu-ibu murung, centil, lebay, dan lapuk. Atau disingkat burung celepuk. Sebelumnya, saya ingin menyapa pemirsa yang mungkin sekarang sedang murung karena merasa dari lahir tidak pernah mengenal ayahnya. Kemudian merasa, saya tidak bisa merayakan karena saya tidak pernah mengenal ayah saya. Justru aku pengen kasih tahu, di sini ada dua pengertian ayah. Satu memang ayah secara biologis karena mungkin kita terbentuk darinya. Tapi menurut saya, siapapun sosok laki-laki yang ada di kehidupan kita ketika kita tumbuh, walaupun mungkin kita tidak berasal dari biologisnya, tapi dia di situ memegang peranan sebagai seorang ayah, membiayai, mensupport, dia adalah ayah. Jadi, yang sekarang lagi nonton karena merasa tidak punya ayah dan sedih, carilah satu figur yang menurut kamu memang selalu ada di samping kamu. Dia adalah sosok laki-laki yang sudah selalu mensupport kamu hingga dewasa, berarti dia adalah ayah kamu. Sampingnya nih orang yang lo omongin supir lo. Kok supir, Pak? Iya, dia duduk depan. Carilah di samping kamu seorang ayah, katanya supir. Sebelahnya kosong dong, Pak. Iya. Ibu kayaknya kemarin buru-buru nih. Kenapa? Ibu kemarin kayaknya buru-buru. Tahu dari mana? Bisa bilang saya buru-buru? Itu nggak nyisir, Pak. Nah itu model Ini rambut. model. Model rambutnya gitu. Sekarang kita lagi pengen ngobrolin soal hot daddy. Sebenarnya kalau di Hollywood banyak hot daddy ya, kayak Brad Pitt. Aduh, Pak. Ih. Toro Margen ya. Apa? Toro Margen. Siapa itu? Toro Margen. Ada pemain sinetron. Jarwo kuat. Ya. Saya hot daddy Pak, saya hot daddy saking hotnya gosong nih Pak. hot sekali. Hot banget kalau dia. Hot Iya. daddy itu biasanya anak, buat anak. Kok buat anak? Kalau buat ibu, daddy memang hot. Jadi kalau kita lihat dari kriteria fisik, biasa semua setuju ya kalau hot daddy itu perutnya nggak usah six pack, nggak usah, tapi jangan family pack juga ya. Kenapa ngelihatnya ke sini? Ya enggak, itu kan kita ngomongin soal fisik. Ya. Tapi menurut saya justru buat saya laki-laki akan terlihat sangat hot menjadi ayah ketika dia tidak hanya mensupport secara finansial, tapi dia juga selalu berada di samping. Hadir maksudnya. Hadir. Ayah yang hebat bukanlah ayah yang bisa membiayai semua kebutuhan. Anaknya mau apa, ayo. Ibunya, istrinya mau apa, ayo. Tapi seorang ayah yang bisa mengerti dan selalu berada di samping keluarganya. Ya. Apaan lo, Gar? Nggak cocok Pak. Kenapa? Kan kalau harus ada di sampingnya, kapan kita kerjanya Pak? Iya kan? Bener kan? Maksudnya ada, Suami Pak? itu repot Pak. Suami repot Pak. Pergi dicari, datang dimarahi. Lu supir truk bar. Gue baca suka di belakang truk. itu Belakang tulisannya. catnya tuh. Sebelahnya enggak. gambar Rembo ya. Maksudnya berada di sampingnya pada saat-saat yang memang dibutuhkan. Kalau lagi waktunya kerja ya kerja. Ya kalau Bang Akbar kan kasusnya beda. Emang bininya yang pengen Bang Akbar kerja di Jakarta. Ya. Kalau Bang Akbar pulang dia marahin karena males lihat muka Bang Akbar lah. Tuh. Itu alasannya beda. Malah kadang-kadang istrinya lupa. Iya orang, assalamualaikum, buka pintu, nggak ada orang. Main Itu sepeda karena ini nggak kelihatan. Jadi Pak, di sini ada beberapa kriteria untuk menjadi hot daddy. Di antaranya adalah sebenarnya nggak usah jauh-jauh, dia ada di ruangan ini. Siapa dia? Pak, Bar, anterin ke rumah sakit, bengeknya kambuh. Bapak, tolong dong disimak di ruangan ini, bukan di kandang ini ya. Ruangan. Bapak merasa kriteria pertama memang dia ada di ruangan ini, tapi tingginya di atas 170 cm. Nah, udah duduk aja. Oh, Bapak berapa tingginya? oh naik. Perawakannya tinggi, Pak. Terus? Pakaian selalu rapi, Iya. suka Tahu. memakai cincin. Ah, tahu saya nih. Orang yang ngeselin biasanya. Iya. Baunya wangi. Ah, benar. Mana bau wangi dia? Bau wangi, ibu nggak pernah cium, coba cium. Udah pernah saya cium